Diam-diam Saon pun masuk ke kamarnya Hiju, sedangkan Hiju bersembunyi di balik selimutnya. Sampai ada adegan tarik-menarik segala. Tapi sepertinya Saon tak tega. Jadi hanya memberitahukan jika kantor kepresidenan sedang membuka lowongan untuk penerjemah. Menyuruh Hiju untuk memasukkan lamaran ke sana. Hiju pun jadi mencak-mencak kenapa Saon menyerbu ke kamarnya segala. Dikira akan mengecek tapi malah tak membahas apapun. Dan ternyata 3 tahun itu nggak ngapa-ngapain. Dulu saat awal menikah, Hiju menuruti perintah ibu untuk menggoda suaminya sendiri. Tapi Saon tahu, ia pun tak ingin Hiju menjadi boneka ibunya di hadapan Saon. Dan meminta Hiju untuk tak menyimpan perasaan padanya. Karena Hiju bukanlah bagian dari rencana Saon. Dan 3 tahun lalu juga, Hong Ina mengancam Saon untuk membatalkan pernikahan kontrak mereka. Jika tidak, maka Ina akan membeberkan rahasia keluarganya Saon. Jadi, apa itu yang bukan bagian dari rencana? Justru Saonlah yang tiba-tiba ngide, menyeret Hiju ke dalam ini semua. Meminta Hong Ina untuk mengganti pengantinnya. Bukan Hong Ina, tapi Hong Hiju saja yang menjadi pengantinnya. Dasar laki. Entah apa sebenarnya tujuan Saon. Sedangkan Yuri berada di tengah kerumunan fans sebuah idol. Padahal hanya mau lewat saja, tapi malah terbawa arus. Hampir saja terjatuh. Untungnya Ji Sang-woo datang menyelamatkan dirinya. Ternyata Ji Sang-woo akan tampil di program acaranya Yuri. Dan seperti melihat hantu, Hiju kaget karena kini di rumah ada Saon yang belum berangkat kerja. Tumben sekali. Baru mau kabur tapi Saon menyuruh untuk membuat sarapan. Jadilah Saon malah membuat sarapannya sendiri dengan Hiju sebagai asisten. Sambil memasak, Saon sedikit kepo tentang pria kemarin. Tapi kata Hiju, dia adalah senior kuliah dan akrab dengannya. Dikira makanan itu untuk makan bersama. Ternyata itu hanya untuk Hiju seorang. Hiju lalu mengunjungi ayah, mengajaknya untuk berkeliling seperti biasa. Hiju pun dibuat sedih kenapa ayah dulu tak mempertahankannya. Dan saat ibu pergi, kenapa juga ayah tak murka pada ibu. Air mata Hiju tak terbendung lagi ketika ayah berbicara. Jika impian Hiju dari kecil adalah menjadi seorang pewarah. Wah, Hiju jadi tahu alasan ayah meninggalkannya dulu. Hiju pun menangis terseduh-seduh. Ia sudah muak dengan hidupnya yang seperti ini. Berpura-pura bisu dan menjadi bayangannya Hong Ina. Ia ingin menjadi Nah Hiju seperti dulu, bukan Hong Hiju. Hiju pun seperti kehilangan jati dirinya sendiri. Dan Saon sudah ada kemajuan. Ia mendapatkan CCTV di tempat kejadian. Namun sungguh mencurigakan, karena seolah si pria penculik bisa masuk dengan mudah ke mobilnya Hiju tanpa pemaksaan ataupun pembobolan. Saon lalu bercerita pada teman wartawannya tanpa memberitahu jika itu adalah kisahnya sendiri. Si wartawan yakin jika ada perselingkuhan di kasus itu. Dan waktunya menelpon, padahal sudah ditunggu dari tadi, tapi saat ditelepon sengaja dilama-lamakan oleh Saon. Dan begitu diangkat, langsung dimatikan lagi olehnya. Ternyata itu adalah triknya Saon untuk menghukum si penelpon karena sudah mesum. Jadi meminta si penelpon untuk menelponnya kembali 5 menit kemudian. Sedangkan Hiju malah nurut lagi. Ia pun menunggu selama 5 menit. Lalu setelah tiba waktunya, buru-buru menelpon Saon kembali. Tapi baru saja dimulai, tiba-tiba dari seberang telepon di tempatnya Saon terdengar suara menggelegar seperti petir yang memekakan telinga. Dan telepon pun langsung terputus. Hiju buru-buru pulang mencari Saon, tapi ia tak ada dimanapun hingga tak terasa. Hiju ketiduran di sofa dan pagi harinya ia pun dibuat tercengang karena ada berita di televisi telah terjadi teror ledakan di sebuah kantor. Hiju pun kaget karena ada rekaman suaranya pula. Ia merasa tak seperti itu. Lalu datanglah Saon dengan baju yang sudah lusuh. Lalu mendekati Hiju dengan tatapan yang intens, membuat tatapan Hiju pun terpaku. Ia hendak menyikap roknya Hiju dan episode 2 pun berakhir di situ.